烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿商人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及商人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人开示。Selamat pagi, Sisyong Suci semuanya.感恩juga kepada tim Sinfasiang yang telah mempersiapkan materi pada pagi hari ini. Dalam kesempatan pagi hari ini, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Sisyong Suci yang merayakan. Ya. Semoga kita selalu diberi kebahagiaan, kedamaian. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai Sutra Terata yang menakjubkan, bab ke-16, panjang usia Tathagata. Episode 1513, tiga tubuh berpadu tanpa rintangan, aspek jejak dan aspek pokok melebur secara sempurna. Materi pada pagi hari ini agak cukup mendalam. Saya harap nanti Sisyong Suci bisa bantu ya, ya untuk kita sama-sama belajar agar kita bisa lebih memahami mengenai materi pada pagi hari ini. Saya akan bacakan dulu intisari. Next, Suci. Maaf Sesyong, kita berdoa dulu ya. Oh, oke. Mari kita sama-sama berdoa untuk korban gempa di Taiwan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起
Ya, semoga eh, teman-teman kita yang ada di Taiwan ya bisa eh, melewati sulit ya dari gempa yang akhir-akhir ini. Tadi pagi di video sharing dari Sufu, kalau Sesiong Sece sempat melihat ya, tadi diberitakan bahwa sampai hari ini sudah terjadi 783 kali ya gempa susulan yang tertinggi seperti yang kita tahu itu 7,2 skala Richter ya 700 sekian kali gempa susulan dan banyak juga cerita-cerita mengenai kejadian dari Sesiong Sece yang ada di sana. Nah, mungkin sambil mengingatkan juga kita bisa bantu untuk meringankan ya Sesiong Sece kita yang ada di sana melalui donasi internal ya, donasi internal Seci Indonesia yang mungkin sudah diumumkan melalui grup masing-masing. Oke, kita kembali ke materi pagi hari ini. Ya, slide berikutnya saja. Sesiong, sorry. Bab ke-16, panjang usia Tathagata. Tiga tubuh berpadu tanpa rintangan. Aspek jejak dan aspek pokok melebur secara sempurna. Semenjak dahulu kala hingga sekarang ini, waktu tiada muncul ataupun lenyap. Dari awal hingga akhir, tiada terbatas atau terkira. Dari aspek pokok hingga aspek jejak, tiada terhingga menjadi terhingga. Dari aspek jejak hingga aspek pokok, terhingga menjadi tak terhingga. Tiga tubuh berpadu tanpa rintangan, aspek jejak dan aspek pokok melebur secara sempurna. Panjangnya usia bukannya satu, tetapi juga tiada beda. Jika mengukurnya secara kasar, bukan berarti memiliki keberadaan, tetapi juga bukan berarti tiada keberadaan. Sebanyak butiran debu adalah perumpamaan untuk tiada awal dan tiada akhir. Ya. Aspek pokok dan aspek jejak. Ya, aspek jejak mengacu kepada kehidupan pada masa lampau. Ya, itu aspek jejak. Kemudian aspek pokok adalah mengacu kepada kehidupan pada masa sekarang. Kemudian panjangnya usia bukannya satu. Jadi ini mungkin yang saya coba pahami, usia itu tidak hanya mengacu kepada kehidupan pada masa sekarang, tetapi juga pada kehidupan sebelumnya. Jadi panjang usia itu bukannya satu, tetapi tak terhingga ya, karena berdasarkan kehidupan ya masa lampau. Kemudian dari awal hingga akhir tiada terbatas dan terkira. Ini mungkin ada kaitannya dengan waktu ya, waktu. Jadi masa lalu dan masa sekarang. Kurang lebih pemahaman saya seperti itu, Sesiong Sece. Mungkin nanti Sesiong Sece bisa bantu untuk menyempurnakan, ya, bisa bantu untuk menyempurnakan. Saya bacakan dulu slide
berikutnya. Next. Intisari nomor 1. Semenjak dahulu kala hingga sekarang ini, waktu tiada muncul ataupun lenyap. Dari awal hingga akhir, tiada terbatas atau terkira. Ini menyatakan tentang masa lampau dari masa lampau. Masa lampau dari masa lampau. Sudah menjadi masa kuno, kita menyebutnya dengan saat itu. Kita menyebutkan dengan saat itu. Masa kini kita menyebutnya dengan saat ini. Beginilah siklus waktu silih berganti. Masa kini disebut sekarang, dan masa depan disebut masa kini. Siklus antara sekarang masa depan disebut masa mendatang ya harusnya ya. Siklus antara sekarang, masa lampau dan masa mendatang inilah yang disebut sebagai tiada waktu. Untuk berhenti sejenak, terus-menerus tiada henti. Saat ini merenungkan dengan pikiran jernih, kita perlu untuk memahami kita semuanya berada di masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Waktu kita tidak pernah berhenti sejenak pun. Makanya waktu menjadi panjang. Apakah itu adalah kemunculan atau kelenyapan? Sebenarnya tidak ada kemunculan dan kelenyapan, karena terus-menerus berlalu seperti ini. Kita sebagai manusia mengalami proses lahir, tua, sakit, dan mati. Semuanya berlalu tanpa disadari. Oleh karena itu, juga dikatakan tiada muncul dan lenyap. Dari awal hingga akhir. Terus bergerak maju dengan cepat. Untuk berapa lama? Tiada terbatas atau terkira. Sifat hakiki tata kita, kapan kita mulai memilikinya? Kalau kita mengacu kepada penanggalan modern, ya penanggalan Masehi, kalau sekarang 2024, ya seolah-olah bahwa waktu itu bisa dihitung, ya seolah-olah waktu itu bisa dihitung. Jadi, tapi kalau penanggalan Masehi itu kan seperti kita ketahui itu dimulai dari em, kelahiran Yesus Kristus, ya kelahiran Yesus Kristus. Jadi penanggalan Masehi yang kita jadikan standar eh, perhitungan waktu sekarang, jadi itu 2024, ya. Jadi sebenarnya bukan seperti itu ya, tetapi kalau kita lihat juga ada istilah sebelum Masehi, ya sebelum Masehi. Nah, sebelum Masehinya itu sendiri sebelum Yesus Kristus lahir, ya sebelum Masehinya itu juga waktunya adalah sebenarnya tak terhingga, ya tak terhingga. Jadi kita sebenarnya tidak tahu ya kapan sebenarnya waktu itu dimulai, ya kapan sebenarnya waktu itu dimulai. Nah, kalau misalnya berpatokan kepada sekarang tahun 2024, ya, untuk masa yang akan datang juga kita tidak tahu sebenarnya akhirnya itu kapan. Jadi makanya di sini dituliskan awal hingga akhir, tiada berbatas atau tiada terkira. Oke, next. Intisari nomor 2, bab perumpamaan kota gaib. Terus menyampaikan kepada semua orang bahwa tanpa awal dan akhir,
kita tidak punya waktu untuk menentukan sumber kehidupan kita. Juga tidak dapat menentukan di mana kebijaksanaan kita dimulai dan diakhiri. Oleh karena itu, sifat pencerahan kita tidak bisa mengatakan sudah berapa lama ada. Prinsip kebenaran kembali kepada kebenaran sejati. Kebenaran sejati disebut sifat pencerahan. Sifat hakiki yang demikian adanya. Kebenaran sejati disebut sifat dharma. Sang Buddha dengan berurutan menjelaskan sebab akibat, jalinan jodoh, dan karma dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Untuk menyediakan perumpamaan mengenai dharma, ini adalah era dari aspek jejak. Ya, jadi aspek jejak itu mengacu kepada kehidupan-kehidupan sebelumnya, jejak. Dan sebelum setiap Buddha mencapai kebudaan, sama seperti bab kemunculan dari bumi, dia telah selesai membimbing para makhluk. Setelah membimbing para makhluk yang tidak terhingga, baru menampakkan wujud mencapai kebudaan. Dari aspek pokok hingga aspek jejak, tiada terhingga menjadi terhingga. Dari aspek jejak hingga aspek pokok, terhingga menjadi tak terhingga. Oke, next. Intisari nomor 3. Dharma yang terus dibabarkan sejak dahulu, jika kita sekarang mampu menghayatinya, maka 3 tubuh akan berpadu tanpa rintangan. Aspek jejak dan aspek pokok melebur secara sempurna. Tubuh Dharma, tubuh kenikmatan, dan tubuh perubahan. Jadi ini 3 tubuh ya. Trikaya. Tubuh Dharma, Dharma Kaya, tubuh kenikmatan, Samboga Kaya, dan tubuh perubahan, Nirmana Kaya. Berpadu menjadi satu, menjadi sifat hakikat diri. Inilah prinsip kebenaran. Kehidupan Sang Buddha datang ke dunia apakah hanya 80 tahun saja? Jadi umur Sang Buddha 80 tahun. Jadi apakah Sang Buddha datang ke dunia ini hanya 80 tahun saja? Itu hanya sebuah wujud. Ya. Sebenarnya kembali ke panjang usia yang nyata, yaitu semenjak dahulu kala hingga sekarang. Tanpa awal, panjang usianya memang telah dimulai. Ini disebut sifat dharma. Sifat hakiki kita sejak tanpa awal, lautan kebijaksanaan ini tanpa batas. Beliau selalu demikian datang dan pergi tanpa henti untuk membimbing para makhluk. Sehingga disebut guru pembimbing dari 3 kelompok alam dan ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Apakah waktu itu ada atau tidak? Kita tidak dapat menghalangi berlalunya waktu. Ada atau tidaknya udara, kita tidak dapat menangkapnya dan melihatnya. Sehingga kita tak mungkin dapat membandingkan atau mengukur semua hal ini. Namun hal ini sebenarnya semuanya memang ada. Ya. Jadi
bukan berarti memiliki keberadaan, tetapi juga bukan berarti tiada keberadaan. Sehingga sebanyak butiran debu adalah perumpamaan untuk tiada awal dan tiada akhir. Bila kita paham akan prinsip kebenaran ini sepenuhnya secara jelas, tentu saja saat mendengar Dharma, kita akan secara langsung memahaminya dengan cepat. Ya, kalau berbicara mengenai waktu, ya sebenarnya waktu itu ada atau tidak ada. Ya, manusia bukan menciptakan, ya, memberi istilah kepada waktu dengan menciptakan istilah berdasarkan rotasi bumi, ya, berdasarkan rotasi bumi. Ada tahun, ada hari, kemudian ada menit, detik, dan sebagainya. Ya, tetapi ya sebenarnya waktu itu eh, tidak bisa dilihat, ya, tetapi ada, ya, tetapi ada. Begitu juga dengan udara. Ya. Oke, kita next dulu. Naskah sutra. Akan tetapi, para pria berbudi, aku sebetulnya telah mencapai kebudaan sebelumnya, semenjak miliaran koti nayuta kalpa yang tak terhingga dan tiada terbatas dulu. Ya, panjang usia Tathagata. Ya, jadi em, hakikat kebudayaan itu sebenarnya tidak terbatas kepada 80 tahun usia Sang Buddha. Ya, jadi memang Dharma itu terlalu singkat, ya. Kalau misalnya kita hanya terpaku kepada batasan umur Sang Buddha, yaitu 80 tahun, ya. Tetapi sebenarnya, ya, telah mencapai kebudayaan sebelumnya semenjak miliaran kalpa tak terhingga. Eh, Ya, kurang lebih seperti itu, Sesiang Sece. Kita next dulu. Penggalan naskah sutra ini, ya, poin keempat, penggalan naskah sutra ini menerangkan waktu sejak Buddha mencapai kebudayaan. Buddha semenjak lama tak terhingga telah mencapai kebudayaan. Ya, bukan baru mencapai dalam waktu 40 tahun. Ya, 40 tahun itu waktu Sang Buddha meninggalkan istana. Ya, meninggalkan istana. Dan eh, seperti kita ketahui, Buddha di dunia ini hadir di dunia ini selama 40 tahun, ya. Tetapi beliau mulai meninggalkan istana pada umur 40, ya. Pada umur 40. Ini merupakan penampakan jejak dari tubuh perubahan Sang Buddha. Sebagai respons terhadap waktu, jalinan jodoh, dan kapasitas semua makhluk, maka Sang Buddha dengan tubuh transformasi datang di dunia. Inilah yang dilihat oleh orang awam. Inilah yang dilihat oleh orang awam. Ini adalah penampakan jejak. Ini hanyalah sebuah penampakan wujud yang diperlihatkan kepada para makhluk dan untuk mendidik orang-orang. Beginilah beliau membangkitkan tekad di masa lampau untuk datang kembali ke dunia. Beliau mewujudkan penampakan sebagai panutan
Sehingga dari aspek jejak menelusuri kembali hingga aspek hakiki. Proses semacam ini disebut jejak. Jadi pada bagian ini diterangkan sudah seberapa lama tubuh balasan dari Buddha mencapai kebudaan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan tubuh balasan dari Buddha untuk mencapai kebudaan? Berapa lama tubuh balasan dari Buddha dapat berada di dunia ini? Semua orang dapat melihat dengan memiliki tubuh ini, beliau baru mampu menampakkan wujud sebagai dari aspek jejak dan menunjukkan tubuh Dharmakaya. Beginilah yang terjadi. Jadi kalau Nirmanakaya itu adalah penampakan bentuk Buddha yang berhubungan langsung dengan manusia awam. Itu yang ketiga ya, Nirmanakaya. Oke, next. Akan tetapi, para pria berbudi, aku sebetulnya telah mencapai kebudaan sebelumnya. Buddha dengan sungguh-sungguh menyerukan kepada orang-orang yang mendengarkan Dharma agar cermat mendengarkan, merenungkan, meyakini, dan menerima kata-kata Buddha. Buddha menyatakan, aku sebetulnya telah mencapai kebudaan sebelumnya. Tubuh Dharma tiada berbentuk. Ya, juga bukannya tiada terbentuk. Sebab pada dasarnya sudah dimiliki. Ya, next. Intisari nomor 5. Para pria berbudi adalah orang yang membentuk tekad untuk terlibat dalam pelatihan spiritual dan membentuk tekad untuk berjalan di jalan bodhisattva. Mereka adalah orang hebat yang harus berani memikul beban berat dan menjalankan misi ini. Jadi, beliau memanggil semua sebagai para pria berbudi karena mereka mempunyai usaha besar. Aku sebetulnya telah mencapai kebudaan sebelumnya. Sang Buddha kembali memperingatkan para muridnya lagi bahwa mereka semua harus tekun dalam mendengarkan Dharma, harus cermat mendengarkan, merenungkan, meyakini, dan menerima kata-kata Buddha. Ini adalah instruksi Sang Buddha. Kesadaran akan tubuh Dharma disebut pencerahan. Pencerahan adalah tiada terbentuk. Juga bukannya tiada terbentuk. Pencerahan ini sudah ada sejak awal dan hanyalah sebuah ungkapan di dunia manusia. Ungkapan tersebut membuat setiap orang mengetahui bahwa hakikat Dharma ini tidak tercipta dari ketiadaan. Sifat pencerahan pada dasarnya sudah dimiliki oleh setiap orang. Ya, ini saya ulangi lagi. Sifat pencerahan pada dasarnya sudah dimiliki oleh setiap orang. Ya. Jika Anda tersesat, maka sifat hakiki itu tetap ada. Ya, sifat hakiki itu tetap ada walaupun kita tersesat. Oleh karena itu dikatakan kita harus menghayati dengan sepenuh hati bahwa kita pada dasarnya sudah memiliki sifat hakiki dan seharusnya lebih maju selangkah untuk
tersadarkan. Ya, next. Intisari nomor 6. Sorry. Sang Buddha di masa lampau melewati berkalpa-kalpa. Sebelum masa tanpa awal, sudah mempraktikkan praktik benih, yaitu 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Mulai dari kita membangkitkan tekad, kita mesti menapaki jalan bodhisattva dan masuk ke tengah orang banyak untuk membimbing para makhluk dalam kehidupan demi kehidupan. Jadi, praktek benih ini adalah benih kita. Kita mesti terus mengembangkannya. Dari satu benih tumbuh menjadi tak terhingga. Dan terhingga tumbuh dari satu benih. Kita mesti melatih diri sebagai bodhisattva dengan melatih 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Kalau kita terus melakukan ini selama kalpa tak terhingga, menapaki jalan bodhisattva di setiap kehidupan kita, dan terus masuk ke tengah orang banyak, kita akan mencapai buah yang matang dan sempurna. Kita mesti selalu bersungguh hati dan bekerja keras untuk menjalin jodoh baik dengan semua orang. Ini adalah pelatihan jalan bodhisattva. Kita mesti mengubah para makhluk dan dilengkapi dengan sebab dan kondisi. Agar bisa mencapai kebuddhaan, berkah kebajikan dari tubuh balasan. Kita mesti terus mengakumulasi jodoh berkah. Membina diri ke dalam adalah jasa pahala. Mempraktikkan di luar adalah moral kebajikan. Tiada henti melatih berkah kebajikan, kebijaksanaan dari tubuh balasan dengan sendirinya akan memiliki wujud kesempurnaan. Next, saja. Ya, intisari nomor 7. Sekiranya melalui praktik benih, melatih diri, dan tercerahkan sempurna, maka berkah kebajikan dan kebijaksanaan dari tubuh balasan dengan sendirinya akan memiliki wujud kesempurnaan. Itu sebabnya dinamakan mencapai kebuddhaan. Jika kita ingin mencapai tingkat kebuddhaan, maka kita harus bergegas untuk membuat sifat dharma, menampakkan kesempurnaan tertinggi. Ini berarti memperoleh tubuh dharma dari kebuddhaan. Kita harus giat bersemangat dan rajin, harus menggenggam waktu. Panjang pendeknya usia manusia tidak dapat kita kontrol. Namun lebar dan kedalamannya dapat kita upayakan. Ya. Nah, ini harus kita camkan. Panjang pendeknya usia manusia tidak dapat kita kontrol, namun lebar dan kedalamannya dapat kita upayakan. Ya. Kita dapat menggenggam waktu, maka segeralah bersumbangsih. Jika kita mulai memiliki batin dan kondisi untuk dapat bersentuhan dengan Dharma Buddha, memahami ajaran kebenaran, kita juga mengubah hal yang tidak baik
tidak hanya mengubah kesalahan dan hal yang tidak baik, tetapi juga giat bersemangat untuk merealisasikan pahala kebajikan dengan kesempurnaan tertinggi, yakni bergegas berjalan ke depan untuk mencapai tingkat kesempurnaan. Jadi ini berarti memperoleh tubuh balasan dari kebudaan. Saat ini adalah proses untuk giat semangat dinamakan tubuh balasan, ya, menyempurnakan. Kita memanfaatkan tubuh balasan atau karma ini untuk menyempurnakan misi-misi kita. Terus mengakumulasi dari kehidupan ke kehidupan. Jadi memang kehidupan ini tidak hanya terbatas kepada aku, ya. Tidak hanya terbatas kepada diri kita sendiri. Ya, ya kita harus memperlebar, ya, dimensi kehidupan kita. Ya, caranya adalah kita harus, ya, turun ke kerumunan orang banyak, melakukan sesuatu untuk orang lain. Jadi tidak hanya selalu demi aku, ya, tidak harus selamanya demi aku. Karena kalau kita lihat semua manusia berlomba-lomba untuk memperpanjang umur di dunia ini, ya, dunia ini, di dalam kehidupan ini. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menghadapi ketidakkekalan, ya. Walaupun umur bisa diperpanjang, tetapi kita tidak bisa menghindari ketidakkekalan. Ketidakkekalan itu bisa datang kapan saja, ya, tanpa melihat batasan dari umur manusia itu sendiri. Oke, ini intisari yang ketujuh, yang terakhir kalau saya nggak salah. Next, coba, ya, kanan. Oke, ini adalah materi hari ini rasanya cukup mendalam, ya, cukup mendalam. Mudah-mudahan Sisyong Suci yang ada di sini, saya yakin ada yang jauh lebih paham, ya, mungkin bisa berbagi dengan kita sehingga kita bisa sama-sama belajar. Sebelumnya kami undang Suci Vivi Liang. Resen, silakan Suci Vivi Liang.上等开始，感恩师兄师姐，感恩Jogyan师兄。Ya. Naka Sutra. Akan tetapi para pria berbudi, aku sebetulnya telah mencapai kebudaan sebelumnya, semenjak miliaran koti nayuta kalpa yang tak terhingga dan tiada berbatas dulu. Buddha dengan sungguh-sungguh menyerukan kepada orang-orang yang mendengarkan Dharma agar cermat kepada orang-orang ini dan bisa merenungkan, meyakini dan menerima kata-kata Buddha. Dan juga tubuh Dharma itu adalah tiada berbentuk, juga bukannya tiada berbentuk, pada dasarnya sudah dimiliki. Dan ini menunjukkan lamanya mencapai kebudaan adalah semenjak masa yang tiada terbatas dan tak terhingga, melebihi perhitungan waktu dalam Sutra Brahmajala. Buddha semenjak lama itu telah mencapai kebudaan ketika meninggalkan istana Sakya dan duduk di Bodhimanda. Ini penampakan jejak dari tubuh perubahan Buddha.
dari aspek jejak ini menelusuri kembali hingga aspek hakiki. Jadi pada bagian ini diterangkan sudah seberapa lama tubuh balasan dari Buddha mencapai kebudaan melalui praktek benih, melatih diri, dan tercerahkan sempurna berkat kebajikan dan kebijaksanaan dari tubuh balasan dengan sendirinya memiliki wujud kesempurnaan. Inilah mencapai kebudaan. Melatih diri ke dalam adalah pahala kebajikan. Mempraktekkan di luar adalah moral kebajikan. Buddha dengan tubuh balasan dapat terbentuk dikarenakan mampu merealisasikan tubuh dharma. Jika bodhisattva mampu merealisasikan sebagian dari tubuh dharma dan memperoleh tubuh pahala, ini belum sempurna. Jika dapat mencapai pencerahan yang menakjubkan, membuat sifat dharma menampakkan kesempurnaan tertinggi, inilah memperoleh tubuh dharma dari kebudaan. Jika bermula dari praktek benih dan juga melatih diri dan merealisasikan pahala kebajikan dengan kesempurnaan tertinggi, ini kita memperoleh tubuh balasan dari kebudaan. Dan juga dikatakan 3 tubuh itu semuanya itu sebenarnya adalah satu Buddha. 3 tubuh itu adalah juga satu tubuh. Jadi tubuh itu dibagi menjadi tubuh perubahan dan tubuh sejati. 2 jenis tubuh ini membicarakan 3 tubuh, yaitu 1 tubuh dharma, yang kedua itu tubuh balasan atau tubuh kenikmatan, yang ketiga itu tubuh perubahan. Tapi ketiga-tiganya ini semuanya adalah tubuh sejati. Jadi yang disebut dengan tubuh dharma itu adalah tubuh yang dinikmati sendiri. Tetapi tubuh kenikmatan itu tubuh yang dinikmati oleh lainnya. Sedangkan tubuh perubahan itu adalah nirmanakaya yang juga adalah keseluruhannya dari tubuh sejati. Bagi para bodhisattva pemula, tubuh yang dinikmati oleh orang lain ini yang disebut tubuh sejati. Kapasitas mereka berbeda-beda, tetapi yang dibabarkan itu adalah sesuai untuk masing-masing. Dan juga kita hendaknya bisa keluar dari kemelekatan pada jejak. Buddha dalam 3 masa itu memiliki 3 tubuh. Dan selama semua masa itu, rahasia ini belum diwariskan. Itulah sebabnya dewa, manusia, dan asura mengatakan kalau Buddha Sakya Muni itu memperoleh 3 tubuh ini di bawah pohon Bodhi. Jadi semuanya ini juga 3 jenis tubuh transformasi ini, semuanya ini adalah tubuh perubahan, tubuh dharma, dan tubuh balasan. Jadi di sini dikatakan bahwa jika dapat mencapai pencerahan, berarti sudah memperoleh kesempurnaan tertinggi. Dan ini kita memperoleh tubuh dharma dari kebudaan. Jika kita mempraktekkan benih yang baik, melatih diri, dan merealisasikan pahala kebajikan dengan kesempurnaan tertinggi, ini kita memperoleh
tubuh balasan dari kebudayaan. Cảm ơn sư兄sư姐. Cảm ơn sư姐 Vivi. Jadi yang saya pahami adalah tubuh balasan Nirmanakaya itu adalah wujud, ya, wujud Buddha yang berhubungan langsung dengan manusia. Jadi beliau membabarkan membawakan dharma kepada umat manusia itu dalam bentuk tubuh Nirmanakaya, dalam bentuk tubuh Nirmanakaya. Mungkin dari sesi yang lain ada yang bisa bantu untuk menyempurnakan materi pada hari ini. Ada yang bisa sharing, silakan. Sesi. Ya, Seci Rosi, selamat pagi. Pagi, Susun. Jokien. Ya, selamat pagi Seci. Iya, saya izin ya, Susun. Jadi saya bukannya sudah sangat paham, tetapi saya belajar untuk berbagi. Ya, Jadi kalau cara soal memahami, tentunya para sangha sudah sangat memahami. Dan juga para suciawan tentunya sudah sangat memahami. Jadi saya masih tahap belajar juga ya, Susun. ya, Izin aja. sama-sama Seci. Biar saya nggak ini. Ya, Baik. silakan. Chào an, đại gia. Cảm ơn sang lần khai示. Cảm ơn kepada tentunya Sujeman yang masih tetap setia di Sinfas yang ini. Cảm ơn kepada tentunya moderator hari ini kembali kepada Jokien Susyung ya. Jadi saya ambil yang ringan ya Susyung, izin ya. Sesuai dengan topik hari ini yang saya rasakan kesan batinnya pertama adalah saya ingin menyampaikan mengenai doa ya. Jadi kita sudah belakangan ini menyampaikan mengenai melantunkan doa, memancarkan doa yang di dalamnya terdapat lirik-lirik yang sangat menyentuh. Jadi saya ingin membagikan kesan batin saya saat kita melantunkan doa tersebut. Mungkin setiap orang berbeda-beda ya, gitu. Tetapi saya merasakan saat beberapa hari ini maupun kemarin hingga saat ini, ketika melantunkan doa ini seperti ada sesuatu gitu di dalam diri yang seperti terbendung rasa haru perasaan ini gitu. Jadi ingin saya bagikan kepada Susyung Sujeman. Kenapa gitu? Pertama, yang saya dapatkan bahwa kita pada saat melakukan doa dengan tulus, di sana ada yang namanya hati kita, menyiapkan hati kita, termasuk pikiran kita pada saat ini, pada saat itu. Lalu dengan ucapan kita melalui lantunan, baik itu dikeluarkan maupun tidak dikeluarkan melalui suara, kita ucapkan pada saat itu atau pada saat ini. Begitu pula dengan perbuatan melalui tindakan kita beranjali, lalu kita melakukan tindakan nyata yang disebutkan dengan kita sedang berdoa. Nah, pada saat itu, hati, pikiran, dan ucapan maupun perbuatan tersebut bersatu atau menyatu dengan merangkapkan kedua tangan yang di dalamnya ada
esensi Dharma, yaitu ketulusan. Nah, lalu dalam lirik tersebut ada disampaikan mengenai suara hati menyatu, mendekati dengan hati Buddha. Jadi di sini yang saya dapatkan kembali adalah begini pula atau begitu pula dengan para bodhisattva atau para bodhisattva dunia yang turun bersumbangsi mendengarkan suara dunia. Jadi perasaan haru ini adalah muncul ketika kita mendengarkan suara dunia. Lalu dalam lirik itu ada disampaikan bagaimana, yaitu ketika suara hati ini menyatu mendekati hati Buddha. Di situ ada gelombang-gelombang kekuatan yang tak terlihat tetapi ada. Nah, di sini rasa haru tersebut adalah rasa haru ketika melihat makhluk-makhluk itu mulai banyak yang tercerahkan. Ketika mungkin makhluk itu dari gelap menuju terang, akhirnya kita dapat melihatnya melalui mungkin kasus-kasus, melalui yang sudah berbagai macam prakteknya bodhisattva dalam setiap misinya, melihat dari terang menuju terang benderang. Inilah yang dinamakan dalam uraian, yaitu harapan mendasar yang Buddha adalah semua makhluk dapat menemukan kembali hakikat kebudahannya, adalah sifat tercerahkannya. Lalu di sini yang saya dapatkan kembali mengenai apa landasan dari pancaran ini. Poin berikutnya di dalam uraian tayangan yang saya dapatkan bahwa mengapa hal ini bisa terjadi. Dalam tayangan ada disampaikan mengenai contoh relawan ceci atau insan ceci yang tabiat buruknya dapat berubah. Di sana diperlihatkan bahwa mengenai mengapa tabiat buruk itu bisa berubah. Contohnya seperti ini, mungkin ada beberapa dari kita yang sudah mengetahui dan merasakannya sendiri, bahwa dulu tabiat saya tuh begini loh, tabiat yang buruknya ini loh. Tetapi dulu saya kalau berbicara ya tuh kasar misalnya. Saya tuh dulu kalau berbicara tuh langsung menusuk hati. Saya nggak mau tahu orang itu terluka apa tidak. Yang penting saya sudah mengemukakan apa yang ingin saya sampaikan. Yang penting saya sendiri tidak menyimpan rasa tidak menyimpan rasa sakit buat saya. Yang penting saya sudah keluarkan. Mungkin contohnya, ini hanya contoh saja ya, secuman izin mengambil contohnya. Atau tabiat buruk lainnya. Nah, jadi perubahan tabiat tersebut akhirnya kenapa bisa sedemikian setahap demi setahap berubah sehingga hingga pada tahapan hati, pikiran, dan ucapannya tuh bisa semakin lembut. Perbuatan-perbuatannya bisa semakin mengayomi. Dalam uraian tersebut ada disampaikan dalam uraiannya Sangren disampaikan izin yang saya tangkap bahwa ini tidak instan langsung bisa berubah tok begitu. Ada prosesnya, pelatihan dirinya. Salah satunya adalah menyatukan Dharma itu kembali di dalam hati dan pikiran.
pada saat itu ngeling. Pada saat itu ngeling, seperti ngelingnya itu tadi disampaikan dalam uraian adalah seperti kita sudah mengenal orang tersebut yang ingin kita tuju, lalu dengan HP, dengan alat komunikasi, kita menyentuhkan jari-jari kita untuk menyentuh tombol tersebut. Ketika tombol tersebut disentuh, calling langsung terhubung. Jadi dikatakan sedemikian. Jadi ketika praktek-praktek puluhan ribu praktek 6 paramita sudah sempurna. Ketika itu jalannya adalah demikian. Itu. Jadi dikatakan apakah tubuh Dharma itu, apakah tubuh balasan itu, apakah tubuh perubahan? Kita dapat melihatnya di dalam setiap sutra atau jalan yang sedang ditapaki oleh para bodhisattva yang telah mencapai tahapan-tahapan bodhisattva. Itu kita dapat melihatnya. Seperti itu contohnya, misalnya tubuh perubahan karena kita taklak dari yang namanya lahir, kemudian akan berubah menjadi bertumbuh muda, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi tua, kemudian dari tua ataupun sebelum tua kita merasakan sakit, ataupun pada saat muda merasakan sakit, ataupun pada saat sudah mulai waktunya merasakan sakit, sehingga pada akhirnya merasakan yang namanya akhir kehidupan, tapi bukan akhir kehidupan dan kehidupan selanjutnya, akhir kehidupan sekarang, yaitu dengan meninggal atau parinibbana. Nah, tubuh-tubuh perubahan ini dapat disaksikan dengan langsung melalui perwujudan tubuh perubahan. Tadi dalam tayangan, tubuh perubahan terjadi juga ketika pada saat duduk di Bodhimanda, yaitu ketika apakah saya ini bukannya aku kecil, tetapi aku yang akan besar. Kemudian saya yang dulu dengan saya yang sekarang apakah sama? Apakah detik yang lama dengan detik yang setelahnya apakah sama? Gitu. Ada perubahan, tubuh perubahan, yaitu ketika tercapainya pencerahan itu. Nah, lalu yang saya dapatkan mengenai tubuh Dharma, ketika tabiat dahulunya keras berubah menjadi baik, lembut, lalu menjadi teladan bagi banyak orang dan terinspirasi bagi banyak orang, disitulah tubuhnya menjadi memberikan pengajaran Dharma itu sendiri. Lalu tubuh balasan bahwa di dalam dunia saha ini, meskipun mengalami penderitaan, tetapi tak merasakan penderitaan itu, karena telah menyelami buah pahala dari meminum air Dharma sejati tersebut. Susyung itu dulu kali ya. Kalian saja. Kanan saja Rosi. Menarik ya, dari video ceramah Master tadi bahwa kita melihat ada beberapa pengusaha yang bercerita kepada Master betapa mereka yang sebelumnya banyak tabiat buruk bisa berubah setelah mendapat siraman Dharma. Saya yakin Susyong Suce yang ada di sini juga banyak pengalaman mengenai hal ini. Ya, mungkin nanti Susyong Suce bisa sharing ya. Tapi sebelumnya kita kuis dulu. Ya, kita kuis dulu. Silakan Suce Weni. Ya, cara menjawab kuis seperti biasa. Jawaban diketik di chat room everyone. Ya, nomor soal jawaban. Oke, nomor 1. Kehidupan masa lalu Buddha dan muridnya dari kalpa yang tak terhitung jumlahnya terdapat di mana? A. Aspek Dharma. B. Aspek jejak. C. Aspek pokok.
D. Aspek perubahan. E. Aspek kebajikan. Ya, silakan Session Suci. 3, 2, 1, close. Jawabannya B, aspek jejak. Jadi aspek jejak kaitannya dengan kehidupan di masa lampau. Ya. Kalau aspek pokok lebih kepada kehidupan pada masa sekarang. Oke, next. Berapa kali orang memohon kepada Buddha untuk menjelaskannya dengan jelas tentang wujud sejati kebenaran tertinggi? A. 1 kali, B. 4 kali, C. 3 kali, D. 2 kali, E. 5 kali. 3, 2, 1, closed. Oke, jawabannya C. 3 kali. Next. Apa pesan Sang Buddha setelah beliau mengabulkan permohonan untuk menjelaskan tentang kebenaran sejati? A. Kita harus berkorban. B. Kita harus bermeditasi. C. Kita harus berdoa. D. Kita harus berdamai. E. Kita harus yakin sepenuhnya. 3, 2, 1, closed. Jawabannya E. Kita harus yakin sepenuhnya. Setelah itu berpesan, Sang Buddha lalu mulai memberikan penjelasan dari mana? A. Aspek pokok. B. Aspek jejak. C. Aspek dharma. D. Aspek perubahan. E. Aspek kebajikan. 3, 2, 1, close. Ya. Jawabannya A. Aspek pokok. Nomor 5, apa sebutan untuk perumpamaan tiada awal dan tiada akhir? A. Butiran pasir. B. Butiran debu. C. Butiran air. D. Butiran udara. E. Tidak ada yang benar. 3, 2, 1, closed. Jawabannya B. Butiran debu. Next. Oke, apa sebutan Sang Buddha kepada orang-orang yang mempunyai usaha besar dalam mendengar dan mencermati Dharma? A. Dewa-dewi. B. Para pangeran. C. Para biksu berbudi. D. Para pria berbudi. E. Tidak ada yang benar. 3, 2, 1, closed. Jawabannya D. Para pria berbudi. Oke, ini terakhir kalau saya nggak salah ya. Oke, kanan semuanya. Oke, sambil menunggu pemenang kuis, Sesiong Suci ada yang mau sharing? Silakan. Ya, memang pengalaman pribadi saya ya setelah terkait dengan tadi sebelum dan setelah mendapat siraman Dharma, ya memang setelah saya bergabung dengan Suci, ya saya em, apa ya lebih ini ya lebih em, artinya
lebih melihat segala sesuatunya menjadi lebih positif sih. Itu yang saya alami. Ya, mungkin sebelum saya cerita lebih lanjut, saya persilakan dulu. Ini ada yang resen, Sesiong Cendana, silakan. Selamat pagi, Sesiong Cendana. Selamat pagi, Sesiong Jokyan. Ya, karena Sesiong telah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing, Sesiong. Silakan, Sesiong. Ya, karena jadi Sesiong, ya seperti yang Sesiong bilang, seiring dengan pengalaman kita masuk sebagai relawan suci, awalnya berkegiatan biasa ya, tapi lama-lama jadi semakin happy ya. Jadi kalau kita dalam seminggu gak berkegiatan, rasanya ada sesuatu yang berkurang gitu, Sesiong. Dan Ya. ini ya, dan saya merasakan ya manfaatnya, belajar lebih sabar, bisa lebih menahan kemarahan. Dulu ya Siong, pada saat sebelum masuk menjadi relawan, saya sering marah-marah juga. Jadi pada saat marah, itu mulai dari kepala sampai ke punggung, urat, ya semuanya itu ketarik ya. Kencang ya. Dahi, kening juga, iya kencang sekali. Jadi itu, iya, jadi itu merugikan ya. Marah itu memang karena kita tidak kontrol, kita marah, ada kelegaan, tapi itu hanya sebentar ya. Setelah itu, waduh, merasakan penderitaannya. Untuk marah itu sebentar, tapi untuk mengobati rasa sakitnya itu kadang berhari-hari sampai berminggu-minggu ya. Iya, jadi merugikan sekali marah ini. Jadi kemarin waktu saya dengar ceramah, katanya ada teknik untuk menahan kemarahan ya. Pada saat kita berkendaraan di lampu merah, cobalah kita hirup nafas ya, pelan-pelan, dalam-dalam, pelan dan dalam. Gak usah sampai setengah jam atau 1 jam, cukup sampai lampu hijau ya, dari lampu merah sampai lampu hijau. Nah dari situ, lama-lama kita belajar ya, untuk mulai sabar ya. Ya betul ya Sesiong Suci, karena kita tidak bisa ya menolak keadaan, tidak bisa menolak kenyataan. Selama hidup ini, selalu kita disuruh menunggu ya, entah itu menunggu di lampu merah, menunggu antrian di pasar, atau menunggu antrian makan ya. Ya, itu kesabaran sangat penting ya. Jadi kesabaran adalah kemampuan untuk bertahan. Kalau kita nggak punya kesabaran, yang rugi kita juga ya. Ya, jadi sangat penting ya. Ya, dan kalau kita udah sabar, nanti lama-lama kita bisa ya mendengar ya kata-kata orang. Jadi orang yang bisa belajar banyak adalah ketika lawan bicara itu banyak bicara, kita mendengarkan ya. Ya kita belajar bersabar, mendengarkan itu banyak belajar ya. Ya karena Sesiong Jokya. Kanan. Jadi apa yang Sesiong rasakan juga saya merasakan hal yang sama. Di dalam kehidupan nyata ini banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dirubah, yang tidak bisa kita rubah. Kita sendiri yang harus menyesuaikan. Ya, demikian juga kalau misalnya kita berkegiatan, ya sama ya. Kita menghadapi banyak orang dengan sifat-sifat yang berbeda. Ya. Kita tidak punya kekuatan untuk merubah segala sesuatunya. Yang bisa kita lakukan adalah kita menyesuaikan diri kita sendiri ya dengan lingkungan. Kita terus belajar, kita terus memperbaiki diri kita ya, dimanapun ya, bukan hanya di lingkungan suci ya, di keluarga ya, di dalam lingkungan kerja, di dalam masyarakat, semuanya sama seperti itu ya. Oke, saya bacakan pemenang kuis nomor 1 ada Secie Silvi Yung Pusat. Kemudian nomor 2 Cecilia dari Barat 1. Kemudian nomor 3 Meiling Secie Medan. Nomor 4 ya, aspek pokok ya, tidak ada pemenang. Nomor 5 Dona Adriani Secie dari Barat 1. Kemudian nomor 6 Leo Rianto Sesiong dari Medan. Oke, dari Sesiong Suci ada yang mau sharing, silakan.
kita masih punya sedikit waktu. Ya, kita masih punya sedikit waktu sebelum Sesiong Suci melanjutkan hari-hari liburnya. Ada dari Sesiong Suci yang lain mau sharing? Suci Gunawati, selamat pagi. Pagi, Jokian Sesiung, Kan En, Sangren Kaise, pagi Sesiung Sejemen. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua ya. Ya, berbicara masalah jejak pokok ya, debu, pasir, kadang-kadang saya bingung ya. Ya, Itu apa butiran pasir apa butiran debu ya kalau memang kalau butiran debu itu kan memang tidak terlihat ya terlalu halus ya itulah ya memang kita ya harus semakin banyak belajar kita harus semakin bisa membedakan ya. Eh, terus juga tadi para pria berbudi ya itu di zaman Buddha menyebutnya seperti itu ya. Nah, Master menyebut kita bodhisatwa. Padahal ya kalau kita renungkan ya, setelah kita pahami kita buat bahan perenungan, wah bodhisatwa itu memang kita calon-calon ya, calon-calon orang yang sedang belajar menjadi yang tersadarkan ya ucapan, pikiran, perbuatan ya. Kita juga harus selalu sadar ya. Seperti tadi dari sharingnya Rosi Sece juga ya. Sharingnya Cendana Sesiung ya. Memang ya kehidupan kita ya banyak ya hal-hal yang tidak bisa kita sadarkan ya. Begitu kerumunan ya, makan antri, wah cuci piring antri ya, disitulah ya kita melatih kesabaran ya, kita banyak belajar ya, sering mengikuti Sinfasyang ya. Saya yakin ya Mitra Bajik di sini semuanya hatinya sudah memang betul kata Master ya, sudah sungguh hati ya, nggak apa-apa lah antri ya antri, mau makan ya nggak apa-apa ya antri saja ya kita jadi jangan saling kamu gimana sih main nyelak aja ya udahlah mereka nyelak kita ya udahlah mau apakah kita mau marah tadi dikatakan marah adalah kegilaan sesaat marah juga merugikan diri kita sendiri karena pada saat marah ya itu pasti aliran darah semua organ tubuh ya begitu ya bereaksi ya makanya akan timbul hal-hal yang negatif ya di badan kita akhirnya ya merasa inilah merasa itu ya yang tadi Cendana juga ucapkan ya katakan ya nah, ya itulah ya dari waduh saya udah mau masuk kelas lagi nih cuci piring begini antri ya sudahlah kita ya semua juga maunya cepet ya tapi memang keadaan ya kita harus bisa menerima apapun keadaan yang sedang kita kenyataan yang sedang kita hadapi ya itu jadi ya memang begitulah saya juga banyak ya saya yakin ya insan seci ya yang sudah menjadi murid master ya khususnya yang ada di sini nih pasti ya mereka mau berucap berpikir ya mau berucap berpikir dulu kira-kira kalau saya lontarkan kata-kata saya seperti ini menyinggung perasaan orang lain nggak sih gitu ya mau bertindak kira-kira kalau saya melakukan hal seperti ini salah nggak sih ya lebih baik kita pikirkan dulu ya supaya tindakan kita itu tidak salah ya supaya ucapan kita itu tidak salah ya kita juga selalu dikatakan selalu mendengar ya kita harus dalam belajar ini ya di dalam pelatihan diri ya kita membina keluar dan ke dalam ya yang Secia juga sudah menginspirasi kita ya dari semua itu ya buat bahan perenungan kita ya
bagaimana kita bisa membina diri ke dalam, yaitu dengan berbuat jasa kebajikan, memberikan jasa pahala ya, keluar ya kita memiliki moral kebajikan. Nah itu ya memang pelatihan diri kita ini ke dalam dan keluar ya, kita harus dijaga dalam 3 pintu karma ya, pikiran, ucapan, dan perbuatan kita ya. Kemudian kita juga harus mempraktekannya ya dalam 6 praktek dalam 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya ya. Itu saja ya Jokyan Sesyung ya yang kesan batin yang bisa saya sampaikan ya. Kangen Jokyan Sesyung, kangen Sesyung Sejemen. Ya, beruntung ya kita telah mendapatkan ladang pelatihan di Cici. Ya. Oke, selanjutnya Sucielinde. Selamat pagi Sucielinde, mungkin mau sharing sedikit mengingat waktu. Ok. Cảm ơn pagi Jokyan Sư Cảm ơn ya Sư Cảm ơn sang人开始 pagi semua Sư Sư Salam sehat dan bahagia ya. Kita bisa sama-sama untuk mendengarkan Dharma dan juga kalian semua Sư Sư telah sharing ya. Hari ini tentang 3 tubuh Dharma yang berpaduan tanpa rintangan. Kita mengetahui tentang sebelum dan sesudahnya, kita banyak ya masuk ke kerumunan, banyak mengalami rintangan ya. Sebelum kita masuk ke Cici ya, kita belum mengetahui rintangan apa yang harus kita miliki ya. Karena di dalam keluarga, di dalam tetangga, di dalam lingkungan kita selalu damai-damai begitu saja ya. Jadi kita dalam lingkungan kecil, kita kadang tanpa menyadari ya. Ketika kita masuk ke kerumunan orang banyak, baik dalam herawana atau ke kunjungan kasih ya, ke KNU ya, kita juga banyak bisa kita belajar dari semua lahan pelatihan diri kita. Saya belum pernah lihat mencuci piring tidak dengan antri ya, belum pernah ya. Semua dengan kesabaran ya, menunggu ya, begitu merasa begitu bagus, begitu rapi, begitu tata dalam apa ya, menyusun ya tempat-tempat untuk mencuci piringnya ya. Tidak pernah ada yang tidak pernah tidak mendapatkan ya. Tidak pernah juga tidak mencukupi untuk waktunya, dan juga tidak pernah tidak untuk memuaskan keperluan semua lerawannya. Semuanya sangat untuk mencukupi ya dalam lahan pelatihan diri kita. Ya, semua disediakan dengan sesungguh hatinya. Ya, sangat kangen ya kita bisa masuk ke lahan pelatihan diri di Cici. Tentang butiran debu ya. Ini waktunya udah mau habis nih. Singkat saja ya. Tentang butiran debu ini sangat halus ya. Jadi dari yang tidak terhingga ya, yang tidak ternampak, yang tidak ada keberadaan sampai timbul ya sekarang ini keberadaan yang kita lihat, ada wujud yang kita bisa untuk merasakan. Semua esensi yang kita merasakan pada saat sekarang ini ya, kita sudah bisa untuk meyakinkan tentang kebenaran sejati yang harus kita yakini dengan sepenuhnya. Ya, kebenaran sejati ini untuk mewujudkan suatu kedamaian dan keharmonisan satu sama yang lainnya. Ya, kebenaran sejati ini bisa membawa kita ke arah yang menuju kebenaran tujuannya. Semuanya untuk membawa kita dari kelahiran dan ke
kelahiran dan keberlanjutan dari kelahiran selanjutnya. Ya, ke masa akan datang yang selanjutnya. Semua menunjukkan aspek jejak ke aspek pokoknya. Oke, cảm ơn semua sesungguhnya. Ya, kanan saja Linda atas sharingnya. Selanjutnya mengingat waktu, ya kita masuk ke kosakata ya. Silakan saja. 感恩这个圣人开示，感恩这个师伯。定寺庙莲华熏法香会 Kosakata Shun Fahyang bab 16 Panjang Usia Tathagata episode 1513. Tubuh-tubuh berpadu tanpa rintangan, aspek jejak dan aspek pokok melebur secara sempurna. Ku Cao, zaman dahulu, Kong Tong hampa kosong, Mai melangkah maju ke depan. Pan Wang Jing, putra Brahmajala, Ming Liek, gelap dan rendahan, Yi Ji, jejak peninggalan sejarah. Kanan syukur-syukur, 早上好。 Ya, kanan Xiao Pusa, kanan Sesiong Seje semuanya. Kita bangkit berdiri. Xiang Fo Pusa, Ji Sang Ren, Xing San Wen Xun. Wen Xun. 再问讯，三问讯，感恩师兄师姐semuanya. 阿弥陀佛， 感恩九六师兄，感恩师兄师姐semuanya. 感恩感恩 Ya. semuanya.